Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai renungan kita dalam acara Manarema ini, mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia dan anugerah-Mu yang luar biasa, di mana Tuhan kami boleh tidur dengan nyenyak sepanjang malam, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Sebentar sebelum kami memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan, sebagai jalan yang menuntun kami, dan sebagai pengharapan yang ada dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini tentunya kita semua bersuka cita karena Tuhan yang sudah berikan kesehatan yang sempurna bagi kami, hingga kami boleh memulai semua aktivitas kami. Mari kita mulai acara Manarema pada pagi hari ini dengan judul Hidup dalam Kasih. Ya, hidup dalam kasih. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang pertama dan yang kedua. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu. Inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, keuntungan kita sebagai orang-orang percaya. Kita memiliki Kristus sebagai pengharapan dalam hidup ini, dan bahkan Kristus selalu membimbing, menyertai dan mengingatkan kehidupan kami, agar kami boleh menjadi penurut-penurut Allah. Karena kami ini adalah anak-anak terang, anak-anak yang penuh dengan kasih, yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita orang percaya, hingga kita boleh memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Kita boleh memiliki hidup yang boleh menjadi berkat bagi saudara kita yang lain. Di sini dikatakan hidup di dalam kasih. Ini mutlak Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan minta kepada kita. Tuhan selalu ajarkan kepada kita agar kita saling mengasihi. Bahkan Tuhan ajarkan pada kita pun harus mampu mengasihi musuh kita. Bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, bukan hanya pada orang yang memberikan sesuatu pada kita, orang yang berbuat baik pada kita. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan, kasihilah musuhmu. Apakah mudah Bapak Ibu Saudara sekalian kita mengasihi musuh? Namun jikalau Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita, dan itu Tuhan yang minta bagi kita di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus dapat hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan kasih. Karena hidup kita harus menjadi terang yang memancar di dalam dunia yang gelap ini, harus menjadi garam yang mampu menggarami lingkungan dunia yang gelap ini. Ini yang Tuhan minta pada pagi hari ini, hidup di dalam kasih. Mengapa seringkali kita sulit hidup di dalam kasih, melakukan kasih kita yang sempurna kepada orang lain? Karena seringkali dalam hidup kita ada kesombongan. Ketika kita diberkati dengan berkelimpahan, ketika kita mendapat kedudukan,
yang cukup terpandang dalam sebuah institusi, seringkali pula kita menjadi orang yang sombong. Kita merasa hebat, kita merasa berhasil di dalam hidup ini. Namun kita lupa bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kita semata-mata hanya oleh kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan. Karena itu, jikalau pada pagi hari ini Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus selalu mengingatkan bahwa agar kita orang-orang percaya, jemaat di Efesus, agar selalu hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus yang sudah mengasihi kamu. Ini seringkali kita lupakan bahwa hidup kita ini semata-mata hanya oleh kemurahan Tuhan, hanya oleh kasih Kristus yang tercurah di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa hebat, seringkali kita merasa mampu, seringkali kita merasa pandai. Seringkali kita merasa juga segala keberhasilan itu adalah karena kemampuan dan kepandaian kita secara pribadi. Itu yang menunjang kesombongan di dalam kehidupan kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan pada kita pada pagi hari ini, hiduplah senantiasa di dalam kasih karena Kristus juga telah mengasihi kamu. Bahkan kasih Yesus itu adalah kasih yang menakjubkan, kasih yang tidak dapat kita jangkau dengan alam pikiran kita sebatas manusia ini. Karena kasih Kristus di dalam firman Tuhan ini katakan, Dia mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk dipersembahkan sebagai persembahan dan korban yang harum di hadapan Allah. Yesus mampu melakukan segala semua ini karena Tuhan Yesus Allah memberikan kekuatan di dalam kehidupannya. Dan Yesus memiliki satu komitmen yang luar biasa. Memiliki satu komitmen kepada Bapa. Aku mau melakukan segala perkara, sekalipun itu merupakan ujian bagiku, sesuatu yang sangat membawa penderitaan, sesuatu yang sangat menyakitkan hati dan perasaannya. Namun di atas segala-galanya, Yesus memiliki satu komitmen, biar kehendak Bapa yang jadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ya kata Yesus, biar kehendak Bapa yang jadi. Itulah teladan yang luar biasa yang selalu Rasul Paulus berikan kepada kita, kepada jemaatnya, baik di Efesus, di Korintus, yang sudah menjadi beban pelayanannya. Sekalipun dia dalam keadaan sulit, di dalam penjara yang penuh penderitaan, dia masih memikirkan jemaatnya. Dia masih memikirkan umat-umatnya yang jauh berada dari mereka. Dia selalu merindukan agar semua itu tetap memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Itulah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Sebagai rasul yang luar biasa, yang memiliki komitmen yang luar biasa, yang memiliki iman yang luar biasa, itulah Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita orang percaya, agar kita boleh menjadi terang, menjadi teladan, menjadi garam, sebagai landasan dan tujuan hidup kita, agar hidup ini senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Mari selanjutnya kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia
seperti dirimu sendiri. Ya, di sini Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal 10 ini mengatakan yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu. Ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di dalam keteladanannya. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan selanjutnya dikatakan, kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini merupakan bagian dari organ kehidupan kita. Semua secara lengkap apa yang ada dalam kehidupan kita, secara maksimal Tuhan Yesus mengatakan, ya, agar kita mau mengasihi dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan, dan segenap jiwa dan hati kita. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah taat dan mengasihi Bapa dan sanggup melakukan segala perkara guna kemuliaan dan kebesaran nama Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita ingat di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-14, di situ pun dituliskan, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ya, melakukan semua aktivitas kita di dalam kasih. Baik itu di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, ya, di dalam semua aktivitas kita, lakukanlah dengan kasih. Hingga kita hidup sebagai orang percaya, kita boleh menjadi terang yang bersinar untuk menyinari dunia yang gelap, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan segala kelemahan. Agar kita selalu ingat bahwa kasih Tuhan itu selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Kasih Yesus Kristus yang begitu sempurna sudah mengasihi kita semua. Bahkan kasih itu, saya katakan, amat-amat sempurna. Dan kasih yang ajaib yang tidak terpikirkan di hati dan pikiran kita. Karena Yesus memberikan kasihnya lewat pengorbanan, penderitaan, dan bahkan mempersembahkan dan menjadi korban yang berbau harum di hadapan Bapa di surga. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita koreksi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin hidup kita masih banyak kelemahan, banyak kekurangan. Namun lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita serahkan hidup dalam tangan Tuhan. Kita serahkan masa depan kita di dalam tangan Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya pengharapan bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu yang indah, yang pada pagi hari ini sudah mengingatkan kepada kita agar kita mampu dan mau hidup di dalam kasih. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan teladan yang luar biasa. Dia selalu taat kepada Bapa. Dia yang selalu melakukan kehendak Bapa. Dan Tuhan Yesus pada pagi hari ini lewat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa hidup di dalam kasih yang senantiasa menyertai sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kiranya lewat renungan firman pada pagi hari ini kita boleh lakukan, kita boleh bawa hidup kita ini dengan penuh kasih, bahkan mengasihi saudara kita, saudara-saudara kita yang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.